Pertama-tama perkenalkan, saya Valdrian Ivandito, saya alumni Elektro angkatan 2013 Universitas Kristen Maranatha. Saya tutor untuk workshop kali ini ya. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat datang ya untuk yang baru hadir, dan saya juga tadi dengar ya ada yang dari Depok, ada dari luar kota ya. Saya apresiasi sekali karena mau belajar datang jauh-jauh ke Bandung ya. Oke, kalau boleh saya boleh angkat tangan siapa yang baru pertama kali hadir, yang baru? Oke, lumayan. Kurang lebih sepertinya 50% baru datang ya. Oke, jadi saya review sedikit ya workshop kemarin supaya ada gambaran nih teman-teman yang baru hadir. Jadi workshop di hari pertama ini sebenarnya workshop ini udah dari bulan kemarin ya. Jadi sebenarnya udah dari bulan kemarin kita ada workshop tentang blockchain Cardano ini. Kita fokus ke arah developer ya. Jadi memang di sini nggak bahas tentang token-token, nggak bahas tentang harga, nggak bahas trading gitu. Jadi kita lebih ke uh, developernya lah, ke IT-nya lah gitu. Jadi di sini ya boleh bisa baca-baca tadi materinya udah saya kasih. Hmm, tentang ya tentang blockchain in general gitu ya, kemudian tentang Cardano, apa itu Cardano gitu ya. Dan juga kemarin itu, dan juga kalau misalkan teman-teman mau belajar konsepnya, teori-teorinya, di sini kita nggak banyak bahas tentang teori karena saya arahkan untuk teman-teman belajar melalui melalui online course Cardano Blockchain Certified Associate atau CBCA ya. Ini online course gratis, dan juga kalau teman-teman bisa menyelesaikannya ya bisa dapat sertifikat ya. Oke, kemudian eh, kemarin kita prakteknya itu di awal eh, in- harus install namanya Eternal Wallet ya. Mana ya? Slide-nya next. Ya, jadi teman-teman di sini yang bawa hadir, kita akan pakai aplikasi wallet ini. Jadi aplikasi wallet ini nanti akan kita integrasikan dengan web ya. Kemudian teman-teman juga di sini buat jadi di jaringan ini ada testnet sama production lah gitu istilahnya. Jadi kan kalau kita develop apps pasti pertama kali kita deploy di sandbox lah gitu istilahnya, di development environment. Karena kan nggak langsung ke production kan istilahnya. Nah begitu juga di jaringan blockchain. Jadi di blockchain ini kalau kita mau eksperimen, kalau kita mau belajar, kita pakainya di testnet. Ya, jadi nanti Eternal Wallet-nya pertama kali teman-teman bikin itu pastikan setupnya di pre-production ya. Saya tunjukin ya. Nah, jadi nanti di pojok kanan bawah nih, pojok kanan bawah ini kan ada pilihannya. Ini mainnet ya, jaringan utamanya. Ini pre-production ya. Nah, soalnya kan kita kalau testing-testing atau bikin sesuatu yang masih di develop di sandbox, kita nggak akan pakai koin beneran, nggak akan pakai uang beneran. Nah, terus pertanyaan gimana caranya supaya kita bisa isi saldo ya? Supaya kita bisa isi saldo itu kita harus masuk ke yang namanya faucet ya. Jadi kita masuk ke namanya faucet. Di sini ikutin aja, klik link yang ini, nanti otomatis diarahkan ke faucet ya. Nanti di faucet ini teman-teman pilih jaringannya pre-production, udah gitu masukin addressnya. Tapi kadang-kadang ini nggak kayak diblokir gitu. Jadi bisa pakai VPN atau pakai ini ya, Cloudflare 111 gitu. Nah, kemudian ada yang namanya blockchain explorer ya. Blockchain explorer kita pakai Cardano Scan. Jadi setiap transaksi yang kita kita bertransaksi pasti di jaringan blockchain itu akan ada namanya bukti kriptografi ya, atau transaction hash atau transaction ID. Nah, jadi nanti bisa di scan, bisa dilacak transaksi kita di Cardano Scan itu. Oke. Ya, jadi setiap kita sesi live coding, setelah kita live coding biasanya ada coding challenge ya untuk
teman-teman mempraktekkan, mengaplikasikan konsep-konsep yang setelah saya jelaskan ya. Jadi teman-teman di sini kita ada coding challenge. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan soalnya, teman-teman di sini dapat reward ya, dapat reward berupa koin AIDA. Ya ini beneran ya, koin ini punya value, bisa dijual juga. Kemudian teman-teman bisa dapat merchandise. Nah kemarin itu kita mulai belajar tentang React ya. Jadi React itu key konsepnya kita fokus belajar apa itu JSX, apa itu komponen, props, use state, event handler, conditional rendering, use effect dan list rendering. Kemarin kita baru belajar sampai props gitu ya. Kalau boleh tahu teman-teman sini udah ada yang web developer atau pernah belajar React sebelumnya? Belum ya. Berarti ini baru banget ya belajar React. Nggak apa kalau baru banget karena memang ini materinya didesain untuk beginner yang baru ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambaran workshop kita. Di sini kita workshop berdurasi sampai sampai jam 5 ya. Tapi di sela-sela nanti akan ada coffee break ya untuk teman-teman istirahat juga. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya. Saya lanjut. Ya, oke. Jadi nanti kalau yang masih belum gitu ya, yang install wallet nggak apa-apa. Nanti kita ada sesi coffee break sekitar 20 menit. Nanti sambil 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 ngopi, sambil istirahat bolehlah pasang walletnya gitu ya. Jadi sekarang kita akan fokus untuk web development menggunakan React ya. Untuk teman-teman yang baru hadir, silahkan git clone. Jadi ini ya, saya sudah sediakan repo ya. Jadi teman-teman di sini nggak usah lagi setup boilerplate-nya, setup lagi Node.js-nya gimana. Tinggal git clone, nanti akan dapat source code-nya. Nanti setelah itu tinggal npm install aja ya. Kalau teman-teman yang kemarin udah datang kan udah pasti udah punya ya file ini. Project yang ini udah ada ya, jadi nanti bisa dipakai aja. Tapi kalau mau git clone baru juga bikin project baru juga boleh ya. Oke. Ya jadi buka materinya yang saya sudah kasih. Nanti ini copy aja git clone sampai sini. Buka terminalnya ya di VS Code. Oke, jadi misalkan di lokal D ya, teman-teman di sini bikin folder baru, misalkan workshop. Saya bikin folder baru. Workshop 14 November. Kemudian masuk ke foldernya ya. Nah ini copy aja. Ya. Jadi copy aja git clone ini. Enter. Nah, kalau udah teman-teman harus masuk ke direktorinya ke sini ya. React next workspace. Open folder. Masuk ke yang ini ya. Nah, terus buka lagi terminalnya. Posisinya di sini ya, di React Next Workspace ya. Nah, saya tunggu sampai sini ya, biar bisa bareng-bareng ya. Kalau ada yang butuh bantuan, ya. Ya. Oh ya ini Bu bikin folder baru aja nggak apa-apa, file open folder. Nah, terus mau bikin baru aja ya. Baru. Nah.
Ya kalau setup-setupnya udah kalau setup-setupnya udah clear semua, kita bisa lanjut ya. Di sini udah semua. Kalau yang udah boleh angkat tangan. Ya, mayoritas sudah ya. Kalau yang di sebelah kiri udah semua. Oke, semuanya setupnya udah ya. Saya rasa. Oke, ya kita lanjut materinya. Ya, jadi di sini saya perkenalkan ada yang namanya React Hook ya. Jadi di React itu selalu ada konsep React Hook. Ini konsep yang paling basic. React Hook itu ada banyak ya, varian-variannya. Jadi teman-teman di sini boleh klik di sini ada dokumentasinya ya. Oh ya, silakan. Jadi teman-teman untuk kalau mau belajar lebih detail gitu ya, lebih dalam lagi, silakan baca dokumentasinya nanti setelah pulang. Di sini ada banyak berbagai macam hook ya. Tapi di sini kita cukup pahami use state dan use effect gitu ya. Jadi di sini kita akan fokus untuk mempelajari use state dan use effect ya. Nah, apa itu maksudnya use state sama use effect? Nah, kita akan mempraktekkan contohnya membuat counter ya. Jadi di sini ada dua button, terus ada satu teks buat displaynya. Jadi kalau tombol yang plus itu ditekan ya nanti dia akan counter up gitu ya. Nah, di sini kita memanfaatkan hook yang namanya use state tadi gitu ya. Nah, saya nggak akan jelasin teorinya gimana use state. Nanti kita akan langsung praktek. Jadi langsung kebayang, oh nanti tahu gitu. Oh use state itu maksudnya ini. Oke, ya jadi teman-teman tadi udah setupnya udah ya. Kita langsung aja ke coding utamanya, ke program utamanya ini ada di src, terus page, terus cari yang file index tsx yang ini, ya. Nah ini adalah kode utamanya. Oke, di sini saya coba hapus ya. Ini line 1 sampai 3 saya hapus. Ya. Ya jadi saya review lagi, saya ulangi lagi, selalu berulang-ulang. Jadi JSX itu adalah sintaks JavaScript yang memungkinkan kita sebagai developer untuk menyisipkan kode HTML. Jadi di sini kita lihat ini kan function, sebuah function. Di dalam function nanti ada return. Di returnnya ini, di dalamnya ini ya ini bagian HTML-nya. Ya. Oke, di sini saya asumsikan ya teman-teman at least udah ngerti ya HTML, JavaScript juga udah ngerti. Tapi kalau nggak tahu sama sekali nggak apa-apa, ikutin aja. Ya, di sini saya tadi kan kita butuh dua button ya. Di sini kita butuh dua button dan satu teks ya. Jadi kita mulai coding ya. Di sini kita bikin button. Di buttonnya saya kasih atribut class name. Nah, kita di sini udah otomatis menggunakan Tailwind, jadi saya langsung stylingnya di sini. Saya kasih warnanya slate. Kemudian kita kasih border ya. Nah, jadi kurang lebih nanti si buttonnya ini saya kasih padding ya. Kasih padding atasnya kurang lebih padding 2. Kemudian buttonnya lebarnya saya tentuin 20 aja gitu ya. Kita coba lihat dulu. Oke ya. Ini buttonnya kan butuh 2 ya, saya copy aja.
Tapi ininya sebelah kanan ya, roundednya. Di slide-nya ada ya. Ya, jadi ini teman-teman sebenarnya ini di slide-nya udah ada ya di belakangnya. Bisa copy paste langsung, tapi saya harap teman-teman di sini bisa bareng-bareng kita praktek step by step supaya ngerti ya dari mana startnya gitu, logiknya seperti apa, flow-nya seperti apa ya. Ya, jadi di sini sampai sini dulu ya. Saya mau tahu teman-teman udah sampai ada yang buat button ya. Ya, udah ya. Hmm. Nah, cuman ini tes saya ya. Teman-teman udah ada yang sampai tahap ini ya. Boleh angkat tangan yang udah. Nah, kalau udah, nah disinilah yang bagian pentingnya. Tadi kan saya bilang use state ya. Apa itu use state? Nah, ini kan kita maunya kalau diklik counternya nambah ya. Kalau diklik yang minus berarti angkanya kurangin. Nah, pasti kan kita butuh suatu variabel ya. Kita butuh satu variabel, oke? Nah, tapi masalahnya kalau di Java di React, JavaScript React, ini kita nggak bisa langsung kayak apa ya, kayak masukin nilai di satu parameter gitu. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan yang namanya use state ya. Nah, di paling atas import use state, oke. Nah, kalau udah masuk lagi ke bagian function ya di line 3 terus enter. Nah, di sini kita buat parameter cons. Ini kayak array ya, kayak array tapi sebenarnya bukan array. Cons. Terus di sini misalkan kita kasih variabelnya namanya counter. Nah, useState ini pasti dia selalu berpasangan ya, ada counter dan set counter. Nah, kenapa? Karena counter, parameter atau variabel counter ini yang akan uh, men, kita render nih. Ini tuh bakalan yang kita render di front end-nya. Set counter itu untuk kita memasukkan nilainya gitu. Nah, kemudian di sini sama dengan use state ya. Nilai awalnya 0 ya. Nah, jadi sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan nggak ketinggalan. Jadi tujuannya kita mau kalau diklik nambah, diklik lagi minus gitu ya. Nah, jadi kita kan butuh variabel sebuah variabel ya. Nah, tapi kalau di React kita harus menggunakan metode useState ya. Nah, useState ini selalu berpasangan ya. Ada counter dan set counter. Terus misalkan kalian mau ada variabel apa lagi, misalkan text terus set text gitu ya. Nah, terus ini useState, terus tentukan nilai awalnya 0 ya. Nah, ini kita render dulu ya. Kita render dulu isi dari variabel counter. Ya, caranya kalau di React ini dalam buka kurung kurawal, kemudian dalamnya counter ya. Ini kan harusnya 0 nilainya. Ya, 0 ya. Ini coba ya use state-nya saya ubah misalkan nilai awal dari awal 100 gitu ya. Ya, 100. Nah, saya maunya kita mulai dari 0 ya. Oke, ya minimal sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai sini udah ada yang bisa ngikutin sampai sini? Ya ini saya pelan-pelan aja, nggak akan buru-buru. Jadi teman-teman tolong pahami use state ini karena ini sangat-sangat penting di React gitu ya. Kira-kira ada yang bingung? Masih bingung? Boleh ditanya kalau ada yang bingung. Hmm. Nah, coba saya jelasin ya.
Sebelumnya udah belajar JavaScript gitu, pemrograman, atau ini baru pertama kali? Masih tipis-tipis ya. Biasanya kan kalau kita belajar pemrograman, misalkan variabel X sama dengan 0, maka nilai X itu 0 kan. Atau X sama dengan hello world, maka X itu hello world. Oke, nah. Tapi kalau di React ini agak unik, nggak bisa langsung seperti itu. Jadi kita butuh namanya useState. Nah, si useState ini butuh dua parameter. Jadi yang satu ini untuk menampilkan. Karena ini untuk menampilkan, maka di sini harus ditampilkan. Ini nolnya ganti jadi variabel counter. Coba ganti dulu. Hapus. Nah, terus buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal. Nah, oke. Nah, masukin variabel counter di sini. Nah, jadi HTML udah pernah belajar juga kan? Udah ya. Nah, jadi ini tuh kan kita mau nampilin sesuatu gitu ya. Nah, ini kan counter isinya 0, nilai awalnya 0. Nah, jadi nanti pasti nilainya 0. Coba lihat hasilnya. 0 kan? Iya. Nah, coba balik lagi kodenya. Kalau diganti sesuatu, 1 misalkan. Coba refresh lagi. Oke, yang udah sampai tahap ini boleh angkat tangan. Yang udah berhasil sampai ini. Udah ya. Nah, kemudian ini konsep selanjutnya nih yang penting banget ya. Ada yang namanya event handler. Jadi teman-teman yang udah belajar JavaScript, dokumen object model pasti tahu gitu ya, event handler. Jadi event handler di sini di button itu kita bisa kasih atribut namanya onClick ya. Terus kan selain itu ada juga input, misalkan tag input. Input juga kan ada namanya onChange, yaitu event handlernya. Nah, tapi kalau button kita gunakan onClick ya. Ya, di sini kita pakai onClick, tapi di sini C-nya huruf uppercase ya, huruf besar, capital. Nah, onClick ini akan men-trigger suatu function. Oke. Jadi kalau button ditekan dia akan men-trigger suatu function. Nanti dalam function itu ada suatu proses yang akan dijalankan gitu ya. Nah, di sini saya misalkan functionnya namanya countdown. Nah, sedangkan di button yang satunya untuk tambah increment ya, count up. Oke. Nah, tapi kan ini masih merah ya, soalnya kita belum bikin functionnya. Nah, jadi kita buat functionnya di sebelah mana? Di luar return ini, di atasnya ya. Nah, jadi di line 6, di baris 6 saya buat function baru. Saya buat function namanya countdown. Oke. Nah, di dalam function countdown ini kita akan mengurangi nilainya dengan 1. Counter di sini misalkan saya bikin variabel baru new counter, nilai dari counter dikurangi 1. Nah, di sini yang penting nih, pertanyaannya kan gimana cara ngubah nilai dari si counter gitu ya. Nah, disinilah gunanya set counter. Nah, jadi si set counter ini untuk mengubah nilainya ya. Nah, jadi hasil dari yang new counter kita masukkan ke set counter. Oke. Ya. Nah, di sini kan butuh lagi satu function lagi yang untuk count up-nya. Ini saya copy aja ya biar cepat. Ini bikin count up namanya. Ini kan penjumlahan ya. Oke, nah kita lihat hasilnya nih ya. Nah, kalau saya klik
plus jadi dia nambah terus gitu ya. Ini ngurangin terus. Ya, jadi di sini saya ulangi lagi ya. Dari awal konsepnya adalah ini kita kan udah bikin eh, komponen button. Button itu punya atribut event handler namanya onClick. OnClick ini jadi buttonnya kalau diklik dia akan men-trigger suatu function ya. Kalau di sini countdown dan count up. Jadi kalau button yang countdown diklik, dia akan men-trigger function count up, countdown ya. Kemudian di dalam function countdown ini, di sini ada proses decrement ya atau pengurangan nilai. Nah, kemudian cara mengubah parameter counternya, kita pakai parameter satunya set counter. Set counter masuk nilai yang new counter. Jadi kurang lebih seperti itu logiknya ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Udah paham semua? Nggak apa ya, pelan-pelan aja ya. Kalau ada yang nggak ngerti, bingung, angkat tangan aja. Ya, teman-teman udah berhasil ya bikin count up, count down. Udah udah berhasil, angkat tangan yang berhasil. Atau ada yang masih bingung? Aman di sini? Bisa? Jadi sekarang kita akan praktek yang kedua ini ya. Kita tambahkan satu input, kemudian apapun teks yang kita ketik di input ini nanti kita tampilkan di sini ya. Misalkan saya ketik hello world, nanti di sini tampil hello world. Nah, jadi di sini saya buat kontainer baru. Kemudian di sini ada tag input ya. Saya stylingnya kayak gini, simple, ada dikasih border aja. Ya. Nah, terus di sini di bawahnya saya kasih teks ya untuk tampilkan teks. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi satu parameter teks dan pasangannya set teks. Ini nilai awalnya dikosongin aja ya. Nah, variabel teks ini kita render di bagian sini ya. Oke. Ini biar nggak mepet, saya kasih kontainer di atasnya margin kanan MR 12. Oke. Ya, jadi ini kita berarti butuh event handler juga ya. Tapi kalau di input kan event handlernya namanya onChange. 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 Jadi onChange ini men-trigger function change handler ya. Coba sampai sini dulu ya. Jadi teman-teman di sini sediakan satu tag input. Nah, terus di bawahnya ada teks untuk tampilin teks. Nah, ini kan kita butuh variabel teks ya. Jadi nanti di atasnya tambahin lagi use state teks dan pasangannya set teks. Jadi sekali lagi yang teks ini untuk ditampilkan, yang set teks ini untuk mengubah nilainya. Oke.
Oke ya, teman-teman udah sampai di tahap ini ya. Boleh yang udah angkat tangan ya. Aman ya sampai sini, ngerti ya? Nah, tahap selanjutnya adalah kita mau ya si input ini menangkap menangkap karakter yang kita ketik gitu ya. Nah, berarti di sini kita pakai event handler namanya onChange ya. OnChange ini akan men-trigger satu function. Saya kasihinnya misalkan text handler gitu ya. Kita bikin lagi function di atasnya di sebelum return function text handler ya. Nah, tapi text handler di TypeScript TXX ini agak unik ya. Ini kita butuh satu namanya annotation, ini aturan dari TypeScript-nya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Ini kita templating aja ya. Di sini saya udah ada nih ya, contohnya ya. Jadi di dalam function itu kan ada parameter biasanya. Nah, di sini ada parameter event, react, change event, HTML, input element. Ya, saya juga kalau ketik satu-satu agak panjang, lupa gitu ya, nggak hafal. Nggak apa-apa, ini copy aja. Ya. Nah, kemudian di sini kita return void. Ya. Jadi ini function yang tidak mengembalikan nilai di luarnya. Jadi maknanya void. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak usah dipusingin. Templating aja. Ya. Intinya adalah si input ini dia on change akan men-trigger si function di sini ya. Nah, di dalam function ini kita akan tangkap nih. Kita akan tangkap setiap karakter yang kita ketik di input itu. Caranya sediain variabel ya. Const new text misalkan. Nah, di sini kita panggil ya event, panggil event yang ini, terus titik, terus target, nah, terus value ya. Jadi untuk yang komponen input caranya kayak gini sih. Nah, terus seperti biasa ya, kita kan pengen mengubah parameter teks ini ya. Jadi pasangannya set text ya. Jadi kita panggil sini set text-nya. Masukin new text-nya di sini. Oke. Nah, terus si text-nya ini di-render di HTML ya di sini. Oke, ya kita lihat hasilnya. Ya, jadi kurang lebih kayak gini ya. Jadi apapun yang kita ketik nanti ditangkap men-trigger si function text handler-nya ditangkap di situ. Ini event target value ya. Ini karakter-karakter yang sudah ditangkap masukin ke variable new text. Nah, kemudian kita kan pengen mengubah si text-nya ya, selalu diubah. Jadi set text kayak gini. Ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Ya, jadi di sini kita udah coba ya untuk implementasi use state untuk button sama input ya. Ya, mudah-mudahan paham. Uh, tapi memang pertama kali belajar ya bisa aja nggak langsung ngerti ya, harus proses dulu, dicerna dulu nggak apa-apa. Sambil dibaca modulnya sambil dipelajari lagi. Kita mau break dulu ya, istirahat dulu sekitar 20 menit. Oke, jadi teman-teman buat yang mau ke toilet, mau istirahat dulu, gitu ya. Dan juga kita sudah sediakan kopi ya. Jadi teman-teman silakan istirahat dulu 20 menit dari sekarang. Jadi ini ceritanya saya ada bikin login, kebayang ya, login username gitu. Tapi ini nggak perlu pakai database ya, jadi cukup
masukin username passwordnya. Saya contohin ya. Saya contohin. Jadi di sini pasti butuh dua input ya. Di sini ada dua input untuk username dan password. Tadi kita udah belajar ya gimana caranya nangkap karakter yang kita inputkan. Terus di sini ada satu button ya. Ya, jadi di sini nggak usah pakai database ya, nggak serumit itu. Eh, Pakai variabel aja ya. Nah, di sini saya username-nya kominfo, passwordnya admin123 ya, kita coba ya. Kominfo min123 ya. Ini password favorit. Nah, berhasil login gitu ya. Nah, kalau passwordnya salah, nah, ya. Jadi sesimpel itu. Outputnya adalah notifikasi di sebelah sini ya. Oke, kalau yang udah confidence buat diperiksa, langsung aja angkat tangan ya. Saya kasih waktu 30 menit ke depan sampai jam 4, silahkan kerjakan. Kalau ada yang udah siap buat diperiksa, oke langsung aja angkat tangan ya. Ya, oke teman-teman. Jadi saya sekarang mau demo. Saya mau sampaikan sesuatu yang penting ya. Jadi workshop ini endingnya adalah endgame-nya adalah mini hackathon ya. Jadi kita akan adakan kompetisi ya, berupa mini hackathon. Jadi teman-teman di sini ikutan daftar aja mini hackathon. Udah dibuka ya pendaftarannya ya teman-teman panitia ya. Nanti jadi langsung aja ke depan gitu ya. Jadi juara pertama sekitar bakalan dapat hadiah sekitar 6 juta, juara kedua 4 juta, juara ketiga 2 juta. Tapi kayaknya supaya lebih seru lagi, ada kemungkinan kami panitia akan menaikkan hadiahnya gitu ya, supaya lebih gede lagi rewardnya gitu ya, untuk mini hackathonnya. Jadi ini kan coding challenge saya udah seseru ini ya, jadi teman-teman lumayan. Tadi menang coding challenge saya dapat berapa? 20 EDA ya. Waktu beberapa bulan yang lalu tuh Cardano itu harganya Rp5.000, sekarang harganya kurang lebih 8.000, 7.000 atau 8.000 ya. Itu naiknya berapa puluh persen itu. Dan sekarang ini sedang ada yang namanya siklus halving. Kita telah melalui siklus halving. Menjelang siklus halving biasanya kripto-kripto yang lain itu akan banyak yang naik harganya gila-gilaan. Dan ini siklus hanya terjadi setiap 4 tahun sekali gitu ya. Ya, tapi saya di sini nggak akan bahas tentang itu. Di sini saya encourage teman-teman supaya kalian punya skill sebagai developer. Jadi teman-teman setelah lulus kuliah bisa punya skill, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena teman-teman punya skill gitu ya. Melalui pekerjaan baik teman-teman punya income-nya juga ya rata-rata kalau developer ya pasti ya harusnya sih di atas UMR atau lebih ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan income yang lebih, teman-teman bisa invest dengan lebih safety lagi gitu. Nah, jadi saya akan jelaskan mini hackathon-nya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi mini hackathon ini teman-teman tidak usah membuat aplikasi dari nol gitu ya. Saya sudah sediakan di repositori saya ada dua contoh aplikasi untuk yang akan teman-teman kembangkan di mini hackathon ini. Jadi ini aplikasi yang pertama contoh ya. Barusan kan tadi sudah belajar cara bikin login gitu ya. Nah, tapi di sini uniknya adalah kita login bukan menggunakan username dan password karena
konsep dari Web3, kita sebagai user kita mempunyai data kita yang kita pegang sendiri gitu ya, atau data ownership dan self custody gitu. Jadi di sini konsepnya adalah saya sebagai user saya mau login, ini belum bisa login ya. Kalau saya klik, gimana cara loginnya? Cara loginnya adalah saya harus mempunyai ID card. Jadi saya tap ID cardnya terus pintunya kebuka. Jadi ceritanya gitu. ID cardnya itu apa sih? ID cardnya adalah token NFT gitu ya. Nah, di sini ada komponen connect wallet. Saya connect ya. Saya coba connect. Jadi sini udah connect dengan wallet saya. Ini wallet yang nomor 4 ya. Nah, tapi setelah saya cek, setelah ini sistemnya dia cek otomatis ya. Dia tidak menemukan token yang untuk login gitu ya. Jadi nggak bisa juga gitu. Saya coba pakai wallet nomor 1 ya. Saya refresh lagi. Oke, saya coba connect lagi. Nah, di sini ternyata ada nih. Saya dikenal sebagai silver member. Nah, kalau kita lihat di sini ada token yang namanya silver relic ya. Jadi ini adalah ID card-nya, ini adalah kuncinya, kunci untuk saya login masuk ke halaman web. Ya, terus saya klik login ya. Nah, dia masuk ke halaman silver ya. Ini routes-nya membership silver gitu ya. Nah, saya coba lagi gitu ya di dompet yang lain. Misalkan saya dompet yang kedua ya, saya connect yang dompet kedua. Nah, di dompet kedua ini ada banyak ya. Saya punya banyak token, tapi tokennya ini macam-macam, ada yang gold, silver, platinum. Jadi kalau saya lihat di sini ya ada 3 NFT token ini ya. Jadi kalau saya pilih salah satu misalkan gold member, nah jadi dia mengarah ke yang gold ini. Nah, tapi masalahnya jadi sistem login ini dia ada cacatnya ya. Nah, cacatnya apa? Kalau saya ini bisa bypass langsung gitu. Ya, nah ini kan harusnya nggak boleh kan? Bypass langsung ke halaman itu nggak boleh. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman udah belajar gitu ya, web development ada yang namanya autentikasi. Ya macam-macam metodenya. Biasanya yang paling sering digunakan pakai token JWT namanya. Nah ini nggak ada yang seperti itu. Ini nggak ada sistem autentikasi. Nah jadi eh, tugas teman-teman sebagai peserta mini hackathon adalah memperbaiki bugs ini, memperbaiki kekurangan ini, salah satunya. Nah ini kan tadi saya pakai berbagai macam token gitu, bisa ada 3 membership apa ya. Sebenarnya teman-teman boleh aja bikin yang lebih simple, atau mau kembangin lagi, bikin inovasi yang lain lagi gitu ya. Kayak tadi contohnya Ariel, saya lihat tadi dia notifikasi, dia itu bikin loginnya itu real time gitu ya, ngecek itunya benar atau salah sih notifikasinya. Jadi dia nggak harus persis kayak saya, tapi ini saya udah ada di GitHub, saya udah sediakan source code-nya. Silakan git clone aja terus modifikasi code-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya. Saya tunjukin yang kedua. Oke. Nah, saya tunjukin yang kedua sebentar, masih loading. Ya, sambil nunggu, mungkin saya bagikan juga ya. Ya, jadi di sini saya udah buatkan ya panduan mini hackathon ya. Jadi teman-teman silahkan baca detailnya seperti apa ya. Terus di sini udah ada timelinenya gitu ya. Teman-teman mulai mengerjakan startnya boleh ya 22 Desember. Sebenarnya kita workshop terakhir ini di 29 November. Jadi setelahnya 2 Desember teman-teman udah start bisa kerjain, atau mau kerjain dari sekarang curi start juga silahkan gitu ya. Nah, silakan baca aja ininya, kurang lebih penilaiannya kayak gini. Saya kasih lihat penilaiannya.
ya. Jadi ini penilaiannya yang pertama. Tadi kan saya udah contoh, udah tunjukin tuh yang example pertama gitu ya. Jadi kalau teman-teman berhasil memperbaiki yang bugs tadi, teman-teman dapat 20 poin. Nah, kemudian ini yang example kedua gitu ya. Nah, ada juga, coba saya, ini udah belum ya. Nah, oke. Saya jelasin yang kedua ya. Jadi ini yang kedua ini ceritanya adalah marketplace. Ya, seperti ini saya akan masuk sebagai user gitu ya, sebagai customer ya. Jadi kalau saya klik, nanti dia akan masuk ke halaman marketplace-nya. Oke. Ya. Nah, di sini saya harus login dulu, tapi loginnya nggak usah pakai NFT apa, jadi langsung aja connect ke walletnya. Ya, di sini saya pakai wallet 2, saldo saya 15.000 EDA ya. Nah, di sini saya mau beli barang nih kan, marketplace namanya juga ya. Saya mau beli, oke. Saya beli misalkan 5 piece ya. Nah, kemudian saya buy now. Nah, jadi di marketplace ini pembayarannya adalah menggunakan cryptocurrency yang EDA itu. Saya klik pay, bayar, oke. Nah, kemudian saya setuju dengan transaksi ini, saya tanda tangani transaksinya. Oke. Ya, ini totalnya tadi 54 EDA ya. Saya beli 5 piece. Nah, transaksinya udah, ini masih pending tapi tungguin aja. 54 EIDA ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi seller ya atau merchantnya ya. Merchantnya ini saya login pakai wallet yang pertama ya. Nah, ya masuk ya. Jadi dari sisi merchant dia menerima pembayaran 54 EIDA ini. Nah, terus merchantnya dia bisa nge-withdraw ya. Dia withdraw hasil penjualannya ya. Saya withdraw ke dompetnya merchant. Jadi tadi yang customer ini dompetnya yang nomor 4, yang merchant ini yang pertama ya. Saya withdraw. Oke, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, tapi masalahnya adalah biasanya kalau transaksi di marketplace, pembayaran itu nggak akan bisa di withdraw kan sama si merchantnya sebelum barangnya itu benar-benar sampai di customer. Nah, ini prinsip yang namanya rekening bersama gitu ya. Jadi ini logikanya rekening bersama. Nah, jadi kekurangan dari aplikasi yang kedua ini adalah teman-teman harus mengembangkan gimana caranya menjamin kalau barang itu sampai di customer, baru merchant itu boleh withdraw. Kalau sekarang kan bisa langsung withdraw. Itu yang teman-teman harus solve problemnya ya di situ. Oke? Hmm. Ya, jadi untuk memahami yang kedua ini, teman-teman harus ikut workshop yang terakhir tanggal 29 karena ini ada yang namanya smart contract ya. Jadi kenapa sih bisa bisa tadi dananya itu, uangnya itu kayak ditampung dulu ke suatu address, namanya kontrak address, atau kalau saya analogikan ini namanya rekening bersama, kontrak address tuh. Jadi si dananya itu nggak bisa langsung direct ke merchant, dia harus ditampung dulu kayak namanya kontrak address ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya kasih gambaran mini hackathonnya ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini excited ya. Silakan daftarkan diri untuk mini hackathon ya. Kita start 2 Desember. Ya mungkin itu aja dari saya penjelasan mini hackathonnya. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi ya. Ini materinya masih ada.
Ya, review sedikit. Jadi tadi yang coding challenge itu ada salah satu key konsep yang teman-teman pakai supaya bisa notifikasinya berubah-ubah. Kita pakai namanya conditional rendering gitu. Jadi conditional rendering ini ada dua metode ya. Bisa menggunakan ternary operator dan juga end operator. Ya, sebenarnya ini JavaScript, tapi ya JavaScript modern syntax gitu ya. Saya nggak ada waktu buat jelasin ini lagi, tapi saya encourage teman-teman silahkan nanti pulang riset lagi, googling lagi, tanya ChatGPT, tolong jelasin apa itu conditional rendering, ternary operator, karena ini sangat penting gitu ya. Oke, uh, jadi kita udah belajar konsep React sejauh ini, udah belajar JXX, apa itu komponen, props, use state, event handler, dan conditional rendering. Kita masih ada dua lagi, ya, use effect dan list rendering. Oke, kita lanjutkan untuk use effect ya. Ya, jadi use effect ini adalah hook yang digunakan untuk menangani side effect. Jadi side effect itu apa aja gitu ya? Contohnya kalau aplikasi web itu ingin mengambil data ya dari API ke back end, entah ke server lain, itu termasuk yang namanya side effect. Kemudian menjalankan fungsi timer atau interval. Kemudian ketiga, menyimpan data di local storage atau cookies ya. Kemudian yang keempat, mengubah DOM secara langsung. Oke, jadi ini seperti biasa ya, saya sudah sediakan linknya untuk teman-teman riset ya, belajar lebih lanjut. Ini dokumentasi official dari React-nya. Silakan nanti di rumah baca-baca lagi, pelajari lagi ya. Ya, sebentar, sorry saya besarin dulu. Ya, jadi use effect kurang lebih kayak gini. Use effect, terus buka kurung ya. Di dalam sini ada yang namanya callback seperti ini. Ya ini prinsipnya kayak function sih sebetulnya gitu ya. Nah, terus di sininya ada kayak array ya. Nah, kalau ini array-nya ini kosong, dia artinya si use effect ini hanya dijalankan sekali. Hanya dijalankan sekali dan pertama kali setelah halaman ini direndering gitu ya. Nah, tapi kalau ada parameter di sininya, di yang kayak array, tapi sebenarnya bukan array, ya. Misalkan di sini ada parameter atau variable dependencies. Kalau si parameter ini ada perubahan ya, misalkan yang tadinya nilai awalnya true, terus menjadi false, atau sebaliknya false jadi true, misalkan ada mendeteksi perubahan, maka use effect ini dia akan aktif. Lalu dia mengeksekusi function di dalamnya. Jadi di sini ada function get product gitu ya. Jadi kalau ini ke trigger, nanti dia akan mengaktifkan si get product, akan mengeksekusi get product ini. Yang biar lebih kebayang, kita akan praktek. Ya, jadi ini kita akan prakteknya simple aja, nggak akan seribet yang tadi. Kalau yang tadi kan ada front end-nya, kita langsung aja fokus ke datanya. Di sini saya pakai namanya data dummy ya. Data dummy ini kita bisa cari di dummy JSON ya. Saya pakai dummy JSON. Sebenarnya di sini juga kalau masalah data juga teman-teman harus sudah cukup familiar dengan yang namanya format JSON ya, karena ya mostly data-data formatnya JSON kalau kita ini. Saya nggak akan panjang lebar lagi jelasin JSON, takutnya kurang waktunya, tapi ya bisa dibaca gitu ya di materi. Saya skip yang bagian JSON-nya, tapi ya intinya data yang akan kita terima bentuknya JSON aja. Apa itu JSON, apa buat yang belum belajar silahkan nanti pulang googling, tanya ChatGPT, pelajari lebih lanjut ya. Kita langsung ke prakteknya aja. Oke. Ya, di sini supaya cepat saya langsung copy aja ya.
Oke, ini UI-nya saya sediakan dulu tabel ya. Saya sediakan dulu tabel di sini. Ya, di sini UI-nya saya langsung aja copy dari yang ini, teman-teman bisa copy juga ya untuk sediakan di sini ada tabel ya. Jadi di sini tabel ini ada product ID dan product name ya. Tapi ini masih nol, belum ada datanya. Saya mau tarik data dari suatu server yang tadi yang namanya data dummy. Jadi saya udah dapat endpoint-nya ya. Oke. Nah, seperti biasa gitu ya, kita sediakan use state dulu ya. Di use state ini saya punya variabel namanya product dan pasangannya set product. Nah, tapi karena ini bentuknya JSON atau objek ya, di sini key-nya itu ada ID dan title ya. Jadi use state-nya deklarasinya seperti ini ya, karena tipenya objek ya. Oke, saya langsung copy aja biar cepet ya. Nah, jadi sebelah sini ya. Ini saya sudah deklarasikan produk dari use state. Karena ini tipenya objek ya. Jadi di sini ada key-nya dan ID dan title. Nah, pertanyaannya gimana cara dapetin datanya ya? Tadi saya kan pakai namanya dummy JSON ya. Nah, di sini saya buat satu function namanya get product ya. Jadi function untuk menarik data dari dummy JSON itu mengambil data produk ya. Ya, asalnya dari mana? Dari sini. Endpoint-nya ini. Jadi mungkin kalau udah ada yang belajar tentang backend, fetch data ya. Ini saya langsung endpoint-nya dummy JSON. Oke. Hmm, saya coba console log ya. Nah, ini belum ditampilin ini ke ini dulu, tapi ini udah narik data dari dummy JSON itu. Jadi saya mau lihat di console log, caranya Ctrl Shift I atau kalau teman-teman di ini klik kanan, properties, terus inspect ya.
Sebentar, ini belum muncul ya. Nah, ini kan belum muncul ya. Padahal saya udah bikin functionnya. Kenapa belum muncul? Disinilah peranan use effect gitu ya. Tadi kan saya jelasin use effect itu akan diaktifkan atau akan dieksekusi setelah render awal ya. Jadi di sini saya harus ada use effect yang mengeksekusi function get product ini. Ya, ini bagian use effect-nya ya. Nah, ini karena kita pakai hook use effect, jangan lupa tambahin di importnya setelah use set, setelah use state use effect ya. Nah, jadi ini pertama kali yang dijalankan. Terus eksekusi get product gitu ya. Nah, kalau yang eh, kurung kotak ini yang kayak array ini kosong, artinya dia hanya dijalankan sekali aja gitu ya. Tapi kalau di sini misalkan ada parameter, eh, misalkan trigger gitu ya. Nah, kalau parameter trigger ini dia ada perubahan value, dia akan eksekusi ini lagi. Tapi ini kita hanya jalankan sekali aja ya, kosong ya. Nah, tadi kan nggak muncul ya di konsol lognya ya. Coba sekarang kita lihat muncul apa enggak. Ya, ini muncul nih. Coba saya refresh lagi. Ya, nah muncul. Oke. Ya, ini datanya nih. Datanya dalam bentuk JSON atau objeknya. Nah, persoalan berikutnya adalah gimana caranya merender data ini di layar, di front end-nya. Di sini kan saya hanya mengambil produk ID dan produk name-nya ya. Mana? ID sama name-nya. Ya, pokoknya ada sebelah sini. Nah, ini ID-nya satu, terus name-nya ini title kalau nggak salah. Saya ambilnya yang title. Oke, ini title Essence Mascara ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini setelah di konsol log, ya konsol lognya kita ini aja nonaktifkan. Nah, kita masukkan ke parameter produk ya, set produk ini ya. Nah, kemudian produk ya, produk ini, parameter produk ini kita render di HTML-nya ya. Seperti biasa gitu ya. Produk ID ya. Karena ini tipenya objek ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tampilinnya yang ID berarti produk titik ID. Kalau mau tampilinnya yang name atau title berarti produk title ya. Oke. Ya, udah muncul ya. Nah, oke, udah muncul ya. Ini kan produknya ada macam-macam pasti nggak cuma ID satu. Coba saya pengen lihat produk ID 3 misalkan ya. Kalau saya mau lihat produk ID 3, berarti saya panggil endpoint-nya yang ininya 3 ujungnya. ini ID soalnya. Nah, ini tahu dari mana ini teman-teman bisa lihat di dokumentasinya dummy JSON. Nah, silakan pelajari di sini dokumentasinya ya. Nah, ini seperti ini endpoint-nya. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan semua produk ya. Jadi kalau mau ngedapetin semua produk, semua listnya ada di sini nih. Endpoint-nya. Oke. Tapi kita coba yang ini ada.
Saya mau lihat yang produk ID 3 tadi ya, berarti ya, yang produk ID 3 ini powder. Nah, coba kita yang lain, lihat yang lain ya. Misalkan ID 10 apa ya? ID 10. Yes. Ini. Ya, teman-teman udah siap untuk coding challenge yang kedua? Oke. Siapa yang excited untuk coding challenge kedua atau udah capek nih mau pulang? Oke. Masih semangat ya? Masih semangat semuanya? Nah, kira-kira yang use effect ini bingung nggak? Harus, kalau menurut saya sih harus lebih simpel daripada use state tadi sebenarnya. Kebayang nggak logiknya? Use effect ini. Kalau kalau masih bingung nggak apa-apa ya. Nah, angkat tangan aja minta jelasin. Yang mana yang bingung? Oke, supaya bisa kerjain coding challenge yang kedua. Sebenarnya coding challenge yang kedua ini cuma tambahin satu input gitu ya. Ya, jadi tambahin satu input, nah terus masukin di input itu angkanya, angka ID-nya, supaya nanti kalau misalkan pengen cari ID nomor 6 gitu, jadi masukin aja ID nomor 6 di situ. Ya, mungkin saya demoin ya, saya demoin. Ya, ini saya demoin ya. Jadi ini kan belum belum ada nih inputnya, belum ada apa-apa, masih blank ya. Saya coba, saya request ya. ID nomor 1, nah dia muncul ya. Saya request ID nomor 7 ya. Muncul. Misalkan yang aneh gitu ya, misalkan 789. Nah, kalau ID-nya nggak ketemu ya udah nol ya. Kalau kosong nol, kalau ID-nya nggak ketemu nol juga. Kalau ketemu dia tampilin produknya dan ID-nya apa. Ya, simple, very simple. Yang tadi yang teman-teman udah belajar gitu ya, use state, terus inputnya kan ini pasti ada input ya. Udah gitu inputnya ada on change. Ya, itu terapkan, aplikasikan. Oke? Saya kasih waktu saya kasih waktu sampai 4.50 ya. 30 menit ya dari sekarang. Ini coding challenge yang terakhir untuk workshop hari ini, oke? Semangat teman-teman. Oke, jadi coding challenge jadi workshop hari ini sampai di sini aja, sampai ketemu workshop untuk esok hari, oke? Oke. Ya, thank you teman-teman semuanya.